طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sama-sama berkumpul di masjid ini. Dan nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan semoga ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita menunaikan ibadah sholat, sebelum kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, terlebih dahulu kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga dengan kita banyak bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperoleh syafaat nantinya di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui momentum yang singkat ini, khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi khususnya, demikian juga kepada jamaah pada umumnya, untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal kita hidup di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat, hanyalah ketakwaan dan amal soleh yang menjadi patokan bagi kita nantinya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu riwayat itu disebutkan bahwa salah satu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah Jumatnya, diantaranya berisi tentang tafsiran dari surah yang ada di dalam Al-Quran. Karena itulah ada seorang sahabat, bahkan dia menghafal surah tersebut, dia memahami surah tersebut, itu dikarenakan dia mendengar khutbah Jumat yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang tafsiran, yang berisi tentang surah yang dijelaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari riwayat tersebutlah pada hari ini, pada kesempatan kali ini, khotib ingin menyampaikan salah satu tafsir dari surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ketika kita membaca ayat ini, ketika kita membaca surah ini,
memang ayat ini hanya terdiri dari 3 ayat. Akan tetapi isinya sangat luar biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa. Allah bersumpah dengan makhluk yang diciptakannya sendiri, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hak dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah, kecuali atas nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat sumpah. Hal ini bertujuan memberikan penekanan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal tersebut, kemudian bersumpah terhadap hal tersebut. Itulah sangat penting bagi kehidupan manusia khususnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu duha, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam, wal laili idza yaghsha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi siang, wan nahari idza tajalla. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar, wal fajri. Dan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi bersumpah demi waktu, wal asr. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu? Para ulama mengatakan karena waktu itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menjadi modal dasar bagi kehidupan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu pada hakikatnya dalam keadaan rugi. Karakter orang yang memperoleh modal, kita semua yang berada di masjid ini, kita semua yang berada di dunia ini diberikan salah satu modal yang terbesar dalam hidup kita. Salah satunya adalah waktu. Semua kita di sini diberikan kesempatan yang sama. Diberikan waktu 24 jam, akan tetapi hasilnya berbeda. Kenapa berbeda? Disitulah letak perbedaan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada orang diberikan waktu 24 jam, dia mampu membaca Al-Quran. Ada orang yang diberikan waktu 24 jam, jangankan membaca Al-Quran, menyentuhnya pun tidak pernah atau bahkan jarang. Disitulah letak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, umur juga nikmat umur, maka semua nikmat tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya, lau tadabbaron nas, kalau seandainya manusia itu mau merenungi, kalau seandainya manusia mau mentadabburi hadhihi surah Al-Asr ini, lawasi'athum, maka niscaya mereka sudah cukup bagi mereka. Mereka memberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan bagi diri kita semua. Apakah kita ingin termasuk golongan orang-orang yang merugi atau termasuk golongan orang-orang yang beruntung? Perkataan Imam Syafi'i ini bukan berarti surah Al-Asr bisa menggantikan surah Al-Quran secara keseluruhan, akan tetapi melainkan untuk menegaskan bahwa surah ini memuat semua prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang di masa lalu, para ulama di masa lalu, bagi orang soleh di masa lalu, waktu itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga, melebihi berharganya emas di zaman kita, melebihi berharganya perak bagi orang yang menyukai perak. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu sebisa kita mungkin, semaksimal kita, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat
Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin. Tidak ada yang ku sesali, kata Ibnu Mas'ud. Tidak ada sesuatu yang aku sesali melebihi penyesalanku di masa akhir ketika matahari itu terbenam. Ketika matahari terbenam, kata Ibnu Mas'ud, ketika itulah ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perkataan yang lain, Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibni Adam, wahai anak Adam, innama antal ayyam, sesungguhnya kalian adalah kumpulan daripada hari-hari. Pada hakikatnya semua manusia ini adalah deretan daripada hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama zahaba yaum zahaba ba'd. Ketika setiap hari itu telah pergi, maka sirnalah, hilanglah sebagian yang ada pada dirimu. Perkataan ini menggambarkan bahwa akan pentingnya sebuah waktu, bahwa waktu adalah bagian daripada diri kita sendiri. Waktu bukan sesuatu hal yang terpisah dalam kehidupan kita, melainkan waktu adalah esensi dari kehidupan yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Allah mengatakan semua manusia dalam keadaan merugi, innal insana lafi khusr, manusia secara umum dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ketiga, kecuali alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasulnya, orang-orang yang membuktikan imannya kalau dia itu memiliki iman, kemudian dia buktikan dengan amal soleh. Nabi Muhammad SAW mengatakan al-iman, iman itu ada sekitar 70 sampai 60 tingkatan. Wa afduluha wa a'laha, dan iman yang paling tinggi adalah ketika kita mampu mengucapkan qaulu la ilaha illallah. Ketika itulah iman kita termasuk iman yang paling tinggi. Kemudian iman yang paling rendah, kata Nabi Muhammad SAW, wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Dan iman yang paling rendah, selemah-lemahnya iman adalah ketika kita berjalan di suatu jalan, kemudian di tengah-tengahnya kita melihat ada sesuatu hal yang membahayakan, maka kita ambil batu itu, kita ambil kayu itu, kita letakkan di pinggir jalan. Maka itu adalah iman yang paling lemah, kata Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah wa amilus solihat, yaitu beramal. Buktikanlah bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kalau ada di antara kita menepuk dada, memusungkan dada kita bahwa kita beriman, maka bukti nyata, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa tawasau bil haqq, yaitu saling menasehati dalam kebenaran. Di kehidupan sekarang penuh dengan fenomena yang jauh berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya, sehingga kita pada akhirnya tidak mampu untuk menghalangi godaan-godaan dunia ini. Tidak ada niat bagi kita untuk bermaksiat. Kita cukup mengambil HP, kemudian kita lihat sesuatu iklan yang di situ terkadang melanggar, ada hal-hal yang dosa atau syahwat dan lainnya, dan itu juga termasuk hal-hal yang merugikan kita. Sehingga kita membutuhkan teman, kita membutuhkan komunitas, kita membutuhkan sanak saudara untuk memastikan bahwa iman kita itu sesuai dengan jalur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satunya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasehati dalam kebenaran. Untuk saling menasehati dalam apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saling menasehati atas apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita pula untuk saling menasehati dalam kesabaran. Wa tawasau bis sabr. Ketika kita sudah beriman,
alhamdulillah, maka kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kemudian kita pastikan iman kita buktikan iman kita dengan perbuatan, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan kita menjadi orang yang beriman saja? Tidak cukup. Apakah cukup dengan kita membuktikan iman saja? Masih ada yang kurang, kata Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah untuk saling bersama menasihati dalam kebenaran, kemudian untuk saling menasihati dalam kesabaran. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'alihi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama ya Rahman waj'alna lil muttaqina imama ya Rahim. Allahumma ja'alna dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazidukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yuzidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.